Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana dengan NIM 2108306118 dari kelas PKI 2D. Sebelum membaca kitab Sulam Taufik ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal yajibu wajib alaman atas orang waqa'at yang terjadi minhu padanya riddatun murtad al-audu kembali fauran seketika ilal islami kepada Islam binutkin dengan mengucap bisyahadataini dua kalimat syahadat wal iqla'u dan mencabut amma dari apa-apa yang waqa'at terjadi bihi padanya ar-riddatu kemurtadan wajibu dan wajib alaihi atas orang yang murtad an-nadamu menyesal ala atas ma apa-apa yang sodaro minhu keluar darinya wal azmu dan berazam ala atas alla ya'udda hendaknya tidak kembali limislihi seperti itu wa qada'u dan mengqada' ma fatahu yang terlewat apa-apa yang min darinya wajibatis syar'i kewajiban syariat fitil kamudlatin pada masa itu fa illam yatub maka jika tidak bertaubat wajabat maka wajib istitabatuhu memerintahkannya wala yuqbalu dan tidak diterima minhu dari yang murtad itu ilal islamu kecuali masuk Islam lagi awil qatl atau dibunuh wayabtulu dan batal biha padanya saumuhu puasanya wayatayammumuhu dan tayamumnya wanikahuhu dan pernikahannya qoblad dukhuli sebelum berhubungan intim wakadha dan begitu juga ba'duhu sesudahnya illam ya'ud jika tidak kembali ilal islami kepada Islam fil iddati pada masa iddah wala yasihhu dan tidak sah aqdu nikahihi akad nikahnya wa tahrumu dan haram dzabihatuhu penyembelihannya walayarisu dan tidak mewarisi walayurasu dan tidak diwarisi walayusollah dan tidak disolati lagi alaihi atas orang yang murtad walayughsalu dan tidak perlu dimandikan walayukfanu dan tidak perlu dikafani walayudfanu dan tidak perlu dikuburkan wa maluhu dan hartanya fai'un menjadi milik negara. Pada pasal ini akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban orang yang murtad. Yajibu alaman waqa'at minhu riddatu. Orang yang murtad akan dikenai dengan kewajiban-kewajiban. Yang pertama, al-audu fauran ilal islami binutki bisyahadataini. Apabila orang yang murtad maka harus segera masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua yaitu wal iqla'u amma waqa'at bihi riddatun. Artinya orang yang murtad tersebut harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia menjadi murtad. Akan tetapi jika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia murtad, maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang murtad. Kemudian wajibu dan wajib alaihi nadamu ala masodaro minhu. Artinya jika orang yang murtad kembali ke dalam agama Islam maka akan dikenai dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu alaihi nadamu ala masodaro minhu, menyesali perbuatan-perbuatan kemurtadan atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia menjadi murtad. Dia harus menyesalinya. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu al-azmu ala ya'udu limislihi, dan orang yang murtad tadi setelah masuk ke dalam ajaran agama Islam
hendaknya tidak melakukan perbuatan kemurtadan tadi. Contohnya seperti misalkan orang yang murtad karena menyembah patung, maka kegiatan menyembah patung tersebut harus segera ditinggalkan. Kemudian waqada'u ma fatahu min wajibati syar'i fi tilka mudlatin. Artinya orang yang murtad itu sholatnya, puasanya, kewajiban-kewajiban lainnya tidak diterima oleh Allah karena dia sudah keluar dari ajaran agama Islam. Dan selama dia murtad lalu masuk ke dalam agama Islam lagi, maka kewajiban-kewajiban tadi harus segera diqadha atau diganti setelah dia kembali lagi ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian fa illam yatub wajabat istitabatuhu wala yuqbalu minhu illa islamu awil qatl. Kemudian apabila orang tersebut menolak untuk kembali ke agama Islam, maka kita sebagai Islam yang lainnya harus segera memaksanya untuk kembali ke dalam agama Islam. Dan apabila orang tersebut menolak lagi untuk masuk ke dalam agama Islam, maka di sini jelaskan orang tersebut harus dibunuh, tetapi dibunuh di sini harus dengan aturan atau hukum yang dijelaskan dalam kitab lain. Tidak sepenuhnya orang tersebut harus dibunuh, karena kan kita di Indonesia ini tidak menerapkan syariat-syariat Islam. Kemudian ayabtulu biha saumu, dan batal puasanya. Jadi begini, misalkan orang Islam yang sedang berpuasa, kemudian dia melaksanakan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia murtad, maka puasanya tersebut tidak sah atau batal. Kemudian watayamumuhu, dan tayamumnya juga. Apabila seorang sedang tayamum kemudian selesai, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang murtad, maka tayamumnya itu tidak sah atau batal. Kemudian wantikahuhu qabla dukhuli, dan pernikahannya sebelum berhubungan intim. Artinya setelah orang yang menikah belum berhubungan intim, maka orang yang menikah tersebut batal pernikahannya sebelum berhubungan intim. Artinya tidak sah pernikahannya tersebut. Wa qala ba'du illam ya'ud ilal islami fil iddati. Artinya jika seseorang tersebut telah menikah dan berhubungan intim, kemudian mengerjakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia murtad, maka pernikahannya tersebut masih sah. Akan tetapi dalam masa iddah dia harus segera kembali ke dalam agama Islam. Wala yasihu aqdun nikahu, dan tidak sah nikahnya apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan kemurtadan. Wa tahrumu dabihatuhu, hewan misalkan sapi atau kambing disembelih oleh orang yang murtad, maka hewan tersebut hukumnya haram dimakan dan tidak sah penyembelihannya. Wala yarisu, dan tidak mewarisi. Misalkan ada anak yang murtad dan bapaknya masih Islam, maka si anak ini tidak wajib dan tidak sah untuk mendapatkan hak waris. Kemudian wala yarusu, dan tidak diwarisi. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila ada bapak yang dalam keadaan murtad dan anaknya masih Islam, maka si bapak ini tidak sah atau tidak wajib untuk menyerahkan hak warisnya kepada si anak. Kemudian wala yusalla alaihi wala yughsalu wala
yukfanu wala yudfanu. Dan orang yang murtad ini tidak perlu untuk disolatkan lagi ketika dia meninggal. Begitu juga dengan tidak pula dimandikan saat dia meninggal, dan tidak perlu dikafani dan tidak perlu dikuburkan oleh kita sebagian orang-orang Islam. Kemudian wa maluhu fai'un, dan hartanya menjadi milik negara. Jadi misalkan orang yang murtad tersebut meninggal, maka hartanya akan dikembalikan kepada negara. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.